Bayi untuk Sang CEO episode 52. Melisa bangun lebih pagi dari sebelumnya karena ada suster yang melepaskan infus dan juga kateter di tubuhnya. Melisa akhirnya menghela napas lega. Dia ingin segera mandi karena merasa bahwa tubuhnya sudah lengket dan beraroma tak sedap. Astaga, mengingat itu Melisa jadi malu. Setelah suster pergi, Melisa mencoba bangun dan Satria segera menahan Melisa. "Apa yang kamu lakukan?" "Mau ke kamar mandi. Aku mau mandi, badanku sudah lengket dan gak enak." "Dokter bilang, kamu gak boleh sembarangan turun dari tempat tidur." "Tapi aku mau mandi." Melisa benar-benar keras kepala. Hal itu sempat membuat Satria mendengkur sebal. Satria akhirnya berinisiatif menggendong Melisa, membuat Melisa memekik seketika. Sungguh, dia tak percaya bahwa Satria tiba-tiba melakukan hal ini padanya, menggendongnya seperti ini. Kemudian membawanya ke arah kamar mandi. Satria mendudukkan Melisa di atas kloset, kemudian pria itu berdiri mengamati Melisa di sana. "Kamu akan berdiri di sana?" tanya Melisa. "Tidak, aku akan membantumu mandi." Satria menjawab cepat. Tapi Melisa jadi canggung. Tapi Satria tidak peduli dengan kecanggungan Melisa. Dengan ekspresi datarnya, Satria mulai melucuti pakaian rumah sakit yang dikenakan oleh Melisa, membuat Melisa akhirnya telanjang di bawah tatapan matanya. Tubuh Melisa benar-benar tampak indah, tampak ranum dan begitu menggoda. Satria mencoba mengabaikannya. Dia akhirnya menyalakan air hangat, kemudian membuka lemari yang berada di dalam kamar mandi tersebut dan mengeluarkan handuk kecil bersih dari sana. Kamar inap Melisa memang layaknya kamar hotel bintang 5. Semua fasilitasnya lengkap dan tersedia di sana. Satria mulai membasahi handuk tersebut dengan air hangat sebelum kemudian dia mulai menyekat tubuh Melisa dengan handuk tersebut. "Diseka saja, soalnya kamu belum bisa mandi sendiri," ucap Satria. Melisa hanya menunduk dan mengangguk. Pipinya merona ketika merasakan sentuhan lembut dari Satria yang menjelajahi tubuhnya. Satria menyeka seluruh bagian tubuh Melisa tanpa ada yang tertinggal satu jengkal pun. Melisa sendiri hanya menunduk canggung ketika Satria melakukan hal itu. "Aku ingin keramas sebenarnya," bisik Melisa. "Rambutku sudah bau." Lanjutnya lagi. "Ya sudah, nanti kamu duduk di dalam bathtub, biar aku bantu keramasin rambut kamu," ucap Satria kemudian. Apa yang dikatakan Satria benar-benar dilakukan oleh pria itu. Satria mulai membantu Melisa membasahi rambut Melisa, memberinya dengan sampo, memijatnya hingga berbusa. Melisa menikmatinya. Bahkan dengan spontan, Melisa memejamkan matanya dan mengerang karena ulah Satria itu. Mendengar erangan Melisa membuat Satria menegang seketika. Apalagi saat melihat bagaimana indahnya tubuh Melisa ketika polos tanpa sehelai benang pun. Satria lalu buru-buru menyelesaikan pekerjaannya. Membilas rambut Melisa hingga kini rambut perempuan itu sudah bersih dari busa. Satria kemudian mengangkat tubuh Melisa lagi dan mendudukkannya di atas kloset kembali. Satria kemudian mengambil 2 handuk kering dan 1 baju ganti yang memang sudah tersedia di dalam lemari tersebut. Kemudian, dia mulai mengeringkan tubuh Melisa.
Mula-mula Satria mengeringkan rambut Melisa hingga setengah kering, lalu dia meninggalkan rambut tersebut dan mulai mengeringkan tubuh Melisa yang masih basah. Satria menampilkan ekspresi kerasnya, seolah-olah dia sedang menahan sesuatu. Sedangkan Melisa bisa merasakan bahwa kini Satria sedang terpancing olehnya. "Maaf, karena aku sakit," bisik Melisa nyaris tak terdengar. Saat itu, Satria sedang mengeringkan bagian perut Melisa. Hingga ketika mendengar permintaan maaf Melisa tersebut, Satria menghentikan aksinya seketika. "Maksudmu?" tanya Satria. Jemari Melisa terulur mendarat pada dada Satria. Kemeja pria itu basah hingga Melisa bisa melihat dengan sempurna pahatan pada tubuh Satria. Melisa memainkan jemarinya di sana dengan berani. Lalu dia berkata dengan ragu, Aku bisa membuat kamu puas dengan cara lain," cicitnya. Mata Satria membulat tak percaya. Dia tak menyangka bahwa Melisa akan mengatakan hal itu. Baiklah, dia memang tergoda oleh Melisa. Demi Tuhan, Satria merasa frustrasi melihat bagaimana tubuh istrinya itu seolah-olah memanggil untuk segera direngkuh. Namun, Satria cukup tahu diri. Dia tidak akan menyentuh tubuh Melisa sebelum dia memastikan bahwa Melisa dan anak-anaknya baik-baik saja dan melewati masa-masa genting ini. Lalu, kenapa Melisa menawarkan kepuasan padanya? Satria mengawasi Melisa, menatap dalam-dalam ekspresi wajah istrinya tersebut. Kemudian dia mendapati satu fakta, bahwa rupanya Melisa juga sedang menginginkannya. Perempuan ini juga tampak terpancing gairahnya. Telapak tangan Satria terulur, mengusap lembut pipi Melisa, membuat Melisa mengangkat wajahnya dan menatap Satria penuh kebingungan. "Aku baik-baik saja. Kita akan bisa melewati semua ini segera," bisik Satria yang entah kenapa suaranya menjadi serak. Dengan polos, Melisa mengangguk. Melihat kepolosan Melisa membuat Satria tak mampu menahan diri. Sedikit demi sedikit Satria menundukkan kepalanya, kemudian akhirnya dia meraih bibir Melisa, melumatnya, mencumbunya, membunuh kerinduan yang selama beberapa hari terakhir membentang di antara mereka. Merasa tak cukup puas, Satria menghentikan aksinya seketika. Dia tahu jika ciumannya pada Melisa akan berakhir pada hal-hal yang tak diinginkan, jika dia terus saja melakukannya dan tak menghentikannya. Karena itulah, meski belum puas, Satria memilih untuk menghentikan aksi mereka. "Cukup," ucap Satria. "Sini, aku bantu ganti baju biar gak masuk angin," lanjut Satria lagi, sembari membantu Melisa mengenakan pakaian gantinya. Melisa sendiri hanya patuh saja. Dia tahu bahwa niat Satria baik. Meski begitu, Melisa seakan-akan tak dapat menahan gejolak di dalam dirinya. Entah kenapa dia begitu merindukan sentuhan Satria. Apakah semua ini karena hormonnya yang tak stabil? Ketika Melisa dan Satria baru saja keluar dari dalam kamar mandi, keduanya sudah mendapati Naya yang berada di dalam kamar inap Melisa. Naya sempat ternganga melihat Melisa keluar dari dalam kamar mandi dalam keadaan digendong oleh Satria. Begitupun dengan Melisa yang tampak malu dan merona dibuatnya karena melihat Naya sudah berada di sana. Satria sendiri mencoba mengabaikan keberadaan Naya dan memilih tetap menggendong Melisa dan menurunkan Melisa di atas ranjangnya.
Lalu dengan santai Satria bertanya, "Sejak kapan kamu datang?" Naya yang tadinya masih ternganga, kini sudah dapat menguasai dirinya sendiri. Itu tadi baru 5 menitan, jawabnya sedikit gelagapan. "Nggak ke kampus?" tanya Satria lagi. Kali ini sambil membantu Melisa memposisikan diri senyaman mungkin. "Libur, nggak apa-apa kan kalau aku di sini sementara waktu sambil nemenin Melisa?" tanya Naya kemudian. Naya hanya merasa bahwa kini kakaknya itu sedang overprotective terhadap Melisa. Satria mengangkat kedua bahunya. "Asal kamu nggak buat dia mikir macam-macam aja." Hanya itu jawaban Satria. Naya mendengkus sebal. Dia benar-benar merasa bahwa dia telah berhadapan dengan kakaknya yang super berbeda dari biasanya. Setelah membantu Melisa pada posisi yang membuat perempuan itu nyaman, Satria akhirnya melirik ke arah jam tangannya. Dia kemudian berkata, "Karena Naya sudah di sini, aku keluar sebentar nggak apa-apa?" tanyanya pada Melisa. "Mau kemana?" Tiba-tiba saja Melisa merasa tidak rela jauh dari Satria. Beberapa hari terakhir, Satria selalu menemaninya. Jadi, melihat Satria akan pergi membuat Melisa merasa kurang nyaman. Ada urusan sedikit di luar. Satria melirik jam tangannya. "Jam 10 aku sudah ada di sini. Karena jam 11 kita ada janji dengan dokter untuk USG." Lanjut Satria lagi. Melisa mengangguk. Kemudian dia mengingat sesuatu. Apa Satria sedang akan bertemu dengan kekasihnya? Mengingat itu Melisa jadi sedih. Ekspresi Melisa yang tampak berbeda itu segera membuat Satria mengangkat sebelah alisnya. "Ada yang kamu pikirkan?" tanya Satria kemudian. Melisa menggelengkan kepalanya. "Nggak ada," jawabnya singkat. "Oke, kalau gitu." Satria lalu menatap ke arah Naya yang sejak tadi mengamati bagaimana interaksi antara Satria dan Melisa. "Tetap di sini. Jangan banyak tanya, apalagi tanya macam-macam. Kakak nggak akan lama," ucap Satria pada Naya sebelum akhirnya Satria pergi meninggalkan Naya dan Melisa hanya berdua di dalam ruang inap Melisa. "OMG, apa dia benar-benar Satria Adiraja kakakku?" tanya Naya sembari setengah histeris. Naya lalu menatap Melisa penuh tuntutan sebelum dia berkata, "Kamu benar-benar berhutang cerita padaku." Naya menatap Melisa, seolah-olah jika Melisa tidak melakukan apa yang diinginkan Naya, maka Melisa akan mendapatkan hukuman dari Naya. Melisa tersenyum, lalu berkata, "Ya sudah, kamu mau tahu apa? Tanya Gih, aku akan jawab." "Semuanya." Saat aku bilang semuanya adalah muanya. Jangan ada yang terlewat, seru Naya dengan penuh antusias. Melisa tak mampu menahan tawanya. Sungguh, dia tidak menyangka bahwa reaksi Naya akan seperti ini. Awalnya Melisa akan mengira bahwa Naya akan menghakiminya. Naya tak akan setuju dengan hubungannya bersama Satria. Namun rupanya, Naya tampak sangat antusias. Hal itu membuat Melisa senang. Dia akan menceritakan semuanya pada Naya. Ya, sudah saatnya sahabatnya ini tahu tentang semuanya. Bersambung, nantikan episode 53-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-ceritaku selanjutnya. Bye-bye.